Halo guys, halo nakama. Balik lagi ke series One Piece live action. Dan kali ini kita bakal melanjutkan bahasan kita ke story arc di episode kedua, yang melanjutkan cerita Luffy, Zoro, dan Nami yang kali ini ditangkap dan dipenjara di sebuah pulau yang diambil alih oleh bajak laut gila Buggy the Clown. Well, ada banyak banget yang bisa dibahas di episode 2 ini, mulai dari cerita, karakter, dan easter eggs dari manga dan animenya. So, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja bareng gue Rian, let's explore this universe. Episode kedua One Piece live action mengadaptasi cerita dari Orange Town arc waktu Luffy pertama kali bertemu dengan Buggy. Episode ini walau banyak yang diubah, tetapi tetap berhasil merangkum petualangan Luffy dan kawan-kawan di Orange Town. Ditambah menggali lebih dalam sejarah Luffy dan Shanks secara padat, tapi tidak mengkhianati sumber asli dari cerita, baik itu dari manga atau dari animenya. Di episode ini, Nami berhasil membuka berangkas Morgan yang mereka curi di episode sebelumnya. Dan akhirnya mereka mendapatkan peta Grand Line. Nami kemudian menjelaskan Grand Line adalah rute samudera berbahaya yang mengelilingi dunia dari barat ke timur. Dan di satu tempat di sepanjang Grand Line itu, Gold Roger menyembunyikan harta karun One Piece-nya. Tiba-tiba mereka diserbu oleh kelompok bajak laut Buggy yang menggunakan smoke bom merah untuk membius kru topi jerami. Luffy, Zoro, dan Nami terbangun di tengah pertunjukan sirkus pribadi Buggy the Clown, lengkap dengan seluruh kru orang-orang anehnya dan para penontonnya yang ternyata adalah penduduk Orange Town yang disandra sama Buggy. Buggy mengaku telah merencanakan pencurian peta Grand Line dari Morgan selama berbulan-bulan, yang juga menjelaskan keberadaan Kabaji sebagai scouternya di Shells Town. Dan sekarang, dia telah merasa dilangkahi oleh 3 anak cecunguk random. Akhirnya Buggy memisahkan para kru topi jerami untuk memeras informasi dari Luffy tentang keberadaan peta Grand Line yang sebenarnya sudah Luffy telan ke perutnya sebelum dia pingsan dan ditangkap. Selama disiksa Buggy, Luffy mengetahui bahwa Buggy mengenal dan mempunyai hubungan masa lalu dengan Shanks, bajak laut idola masa kecilnya Luffy. Shanks memberikan Luffy topi jeraminya sebagai bagian dari janjinya untuk menjadi raja bajak laut yang hebat. Di episode ini, kita ditunjukkan nilai sentimental dari topi jerami itu bagi Luffy. Setelah itu, Buggy mengganti metode penyiksaannya dan mencoba menenggelamkan Luffy ke dalam tangki berisi air laut untuk melemahkan kekuatan buah iblisnya. Zoro dan Nami lalu berhasil melarikan diri dan menyelamatkan Luffy, dan peta Grand Line dimuntahkan sama Luffy lalu diambil sama Buggy. Ternyata Buggy juga pemakan buah iblis. Dia memakan buah bara-bara Nomi yang memberikannya kemampuan untuk membelah dan mengendalikan tubuhnya jadi beberapa bagian. Dan dia tidak mempan untuk dicincang dan dipotong karena selalu menyatu kembali tubuhnya. Setelah sempat kewalahan melawan Buggy, Luffy, Zoro, dan Nami akhirnya bisa mengalahkan Buggy dengan mengunci bagian-bagian tubuhnya di dalam peti-peti. Luffy menghajar Buggy dengan jurus Gomu Gomu no Bazooka, melontarkan Buggy keluar dari arena sirkusnya dan berhasil mengambil peta Grand Line kembali. Mereka membebaskan penduduk Orange Town, diberi hadiah oleh penduduk kota, dan melanjutkan perjalanan mereka ke Grand Line. Di sisi lain, mimpi Koby akhirnya terwujud untuk bergabung dengan Marines walaupun berteman dengan Luffy yang seorang bajak laut. Dia bertemu dan tatap muka dengan Vice Admiral Garp yang mencurigai Koby adalah bagian dari komplotan bajak laut sebelum bergabung dengan Marines. Koby lalu menceritakan kejadian yang sebenarnya. Garp akhirnya mengizinkan Koby untuk tetap tinggal karena kejujurannya, asal dia membantu untuk memburu Luffy. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan detail dari episode ini. Di opening scene, kita dibuka dengan melanjutkan subplot cerita flashback Luffy di masa kecilnya. Luffy melatih kemampuan barunya setelah memakan buah iblis. Di situ, Makino menjelaskan kepada Luffy sifat dari buah iblis yang masing-masing unik dan memberikan kekuatan yang berbeda-beda. Nama buah iblis sendiri didapat karena basically ini seperti membuat kesepakatan dengan iblis. Nah, sebagai imbalan dari kekuatan supernatural yang didapat, penggunanya ditolak oleh laut dan kehilangan kemampuan untuk berenang. Ini berbeda dengan di animenya, di mana penjelasan tentang buah iblis dijelaskan saat Shanks muda mendiskusikan buah iblis dengan Buggy. Di episode ini juga dijelaskan lebih lanjut sejarah topi jerami Luffy dan kenapa itu penting banget buat Luffy. Luffy memperlakukan topi jeraminya sebagai harta berharga. Bahkan di kapal kecil mereka, Luffy terlihat kesal sama Nami yang hampir menjatuhkan topinya. Di episode ini diceritakan lagi, 10 tahun yang lalu, Higuma dan komplotannya balik lagi untuk berulah di Party's Bar. Shanks dan kru bajak lautnya akhirnya datang untuk membantu. Higuma lalu menculik Luffy dan berlayar ke laut dengan perahu dayung kecil. Namun si King Lord of the Coast muncul, menabrak perahu mereka dan memakan Higuma. Luffy tenggelam karena nggak bisa berenang. Ini karena efek dari buah iblis yang dimakan sama Luffy. Dia lalu diselamatkan sama Shanks dan melindunginya dari terjangan Sea King dan mengusir Sea King dengan kemampuan hakinya.
tapi Shanks kehilangan lengan kirinya dalam prosesnya itu. Perpisahan Luffy dengan Orange Town juga membuat Luffy teringat kapan terakhir kali dia melihat Shanks. Shanks mempercayakan topi jeraminya kepada Luffy yang berjanji untuk menjadi bajak laut hebat yang akan melampaui Shanks dan meminta Luffy untuk mengembalikannya nanti setelah dia sudah menjadi bajak laut yang kuat. Di animenya seluruh cerita flashback ini diceritakan saat Luffy masih berlayar berdua sama Zoro. Topinya Luffy tertiup angin karena Zoro, tapi untungnya bisa diambil lagi. Secara keseluruhan, perbedaan terbesar antara anime dan live actionnya di episode ini terletak di kejadian utama arc Orange Town dengan Buggy. Dimulai dari kelompok bajak laut Buggy yang menculik Luffy, Zoro, dan Nami menggunakan gas knockout. Sementara di animenya, Luffy dibawa oleh burung raksasa Pinky sebelum akhirnya ditembak jatuh di Orange Town. Sementara Zoro mengejarnya dengan perahu kecil mereka dan Nami baru bertemu mereka di Orange Town arc ini. Di episode ini Zoro dan Nami juga ditangkap sama Buggy. Zoro diikat ke roda kematian dan Nami dipenjara di dalam sangkar. Di animenya, hanya Luffy yang ditangkap sama Buggy dan Zoro menyusul untuk menyelamatkannya. Sementara Nami mempunyai planningnya sendiri untuk merampas peta Grand Line dari Buggy. Posisi peta Grand Line juga berbeda di series ini, di mana peta ini masih disimpan sama Morgan. Sedangkan di anime, peta Grand Line sudah dicuri sama Buggy. Dan itulah kenapa Nami pergi ke Orange Town untuk mencuri peta Grand Line dari Buggy. Pertarungan pedang Kabaji melawan Zoro di animenya juga digantikan dengan Zoro yang terikat pada roda kematian dan Kabaji yang melemparkan pisau ke arahnya. Di episode ini Kabaji disebutkan punya saudara yang diburu dan dibunuh sama Zoro, di mana Kabaji jadi punya dendam pribadi sama Zoro. Adegan Buggy menyiksa Luffy dengan merenggangkannya dan juga menenggelamkan Luffy dalam tangki air laut juga merupakan tambahan khusus di versi live action ini. Di series ini pertarungan Luffy melawan kelompok Buggy berlangsung seluruhnya di dalam tenda sirkus. Di animenya pertarungan terjadi di jalanan kota Orange Town. Di sini Buggy juga digambarkan jauh lebih sadis dengan menghancurkan seluruh Orange Town dan menyandra seluruh warga. Sementara di animenya para warga mengungsi ke pinggiran kota dan Buggy juga membiarkan sebagian kota tetap utuh walau ditinggalkan. Selain itu, salah satu kelemahan krusial kekuatan Buggy juga dihilangkan di sini. Di animenya, kaki Buggy harus tetap menapak dengan tanah. Di sini Buggy bisa lebih bebas dan mampu membuat kakinya juga melayang-layang, di mana kelemahannya ini tidak dimasukkan ke dalam pertarungannya di series ini. Lanjut, setelah Luffy berhasil mengalahkan Buggy, Boodle, si wali kota Orange Town, berterima kasih kepada kru topi jerami yang udah menyelamatkan dia dan penduduk lainnya. Di animenya, interaksi ini terjadi cukup panjang, bahkan juga menceritakan backstory dari Orange Town. Subplot Marine tentang Koby, Helmeppo, dan Garp juga dibikin menonjol dan selalu muncul sejak awal. Di source materialnya, cerita mereka tidak benar-benar masuk ke dalam narasi utama hingga beberapa waktu kemudian. Beberapa perbedaan dengan source materialnya yaitu Garp merekrut lebih banyak kadet baru, bukan cuma Koby dan Helmeppo untuk pelatihan Marine. Nah, di sini Koby dan Helmeppo terdaftar di Marine sebagai kadet, bukan sebagai tukang bersih-bersih dulu seperti yang ada di animenya. Garp mengunjungi pangkalan cabang ke-153 di Shells Town setelah serangan Luffy. Di series ini Morgan tidak langsung ditangkap setelah kekalahannya. Dia tetap memimpin cabang Shells Town sampai Garp tiba dan mengungkap kebusukannya. Di animenya, kekalahan Morgan langsung dirayakan anak buahnya yang merasa terbebas dari tirani Morgan. Dan Morgan langsung ditahan di pangkalan yang pernah dia pimpin tadi. Sementara itu, salah satu mantan letnannya yang bernama Reaper ini mengambil alih ke pemimpinan pangkalan Shells Town. Morgan juga sedikit digambarkan berbeda, di mana dia tidak digambarkan menjadi pemimpin yang tiran dengan memeras rakyat Shells Town dan meminta upeti. Di sini, ya dia hanya komandan marinir biasa. Terakhir episode ini ditutup dengan Nami yang memasuki kabin setelah berlayar pergi dari Orange Town dan diam-diam mengeluarkan den-den musik kecil khusus sebagai earpiece untuk menghubungi seseorang bahwa dia sudah mendapatkan peta Grand Line. Nah, ini seperti menanam benih-benih pengkhianatan dari Nami, di mana kalau dari source materialnya ini merupakan plot point yang baru terungkap sepenuhnya di story arc Baratie. Nah, sama seperti sebelumnya, episode ini juga dipenuhi dengan easter eggs dan referensi menarik ke anime dan manganya. Yang pertama adalah senjata khas Buggy, yaitu Buggy Balls, yang di series ini lebih mirip sebagai granat tangan daripada di animenya yang berbentuk seperti bola meriam merah dengan Jolly Roger Buggy. Di sini juga fungsinya bukan sebagai bahan peledak, lebih ke bola karet yang mengeluarkan gas bius merah ketika diremas. Buggy Balls ini juga mungkin berbentuk seperti meriam yang ditembakkan untuk menebar gas bius di atas kapal Luffy. Selanjutnya ada momen Luffy menghina Buggy dengan memanggilnya Boogie. Nah, Boogie adalah nama asli dari Buggy dari desain awal karakternya. Tapi namanya diubah sama Oda setelah film The Nightmare Before Christmas yang memiliki tokoh antagonis yang memiliki nama yang mirip. Next ada backstory Buggy yang juga disinggung sedikit bahwa dia pernah mengenal Shanks ketika mereka masih muda dan bertugas di kru yang sama.
Ini merefer ke manganya di mana Shanks mengawali karirnya dengan bekerja sebagai anak buah kapal bersama Buggy di kapal bajak laut Roger. Yang sepertinya ini ceritanya sama di series ini, tapi belum diceritakan aja. Di episode ini juga mereferensikan desain dari Chibi Buggy yang kehilangan sebagian besar tubuhnya, hanya menyisakan kepala, tangan, dan kakinya. Bentukannya Buggy ini persis seperti penampilannya setelah arc Orange Town di anime dan di manga, di mana dia sempat berpetualang ke Island of Rare Islands untuk mencari bagian-bagian tubuhnya. Nah, di awal ketika Nami berhasil membuka berangkas, di dalamnya ada peta Grand Line dan juga poster bounty untuk Kapten Kuro, di mana karakternya akan diceritakan di arc story Syrup Village di episode 3 dan 4 series ini. Terakhir, di closing creditnya ini menunjukkan peta East Blue yang menyoroti dan menelusuri jalur yang dilalui sama kru topi jerami. Di episode ini ada Orange Town di Organ Island, Shells Town di Yotsuba Island Region, dan Windmill Village di Down Island. Juga ngetis tempat-tempat lain seperti Gold Island, Kumite Island, Shimotsuki Island, Gecko Island, dan Island of Rare Animals yang udah kita bahas di episode sebelumnya. Nah, seperti yang dibilang sebelumnya, dengan adaptasi live action yang jumlah episodenya terbatas, pastinya akan ada karakter-karakter dan subplot dari source materialnya yang dihilangkan atau dikurangi supaya menjadi lebih padat dan realistis. Tapi beberapa dari mereka tetap dapat cameo atau Easter egg singkat, yang contohnya seperti penjinak binatang Moji yang kalau di animenya dan di manganya ini merupakan salah satu petinggi dari kelompok bajak laut Buggy yang menjadi lawannya Luffy di Orange Town Arc. Tapi di series ini hanya muncul sebagai cameo aja, cuma pesuruh rendahan dan tidak pernah melawan Luffy. Singa ikoniknya Richie juga cuma disebutkan secara singkat oleh Buggy. Selain itu ada Chow Chow, anjing dari Orange Town yang muncul secara singkat setelah menyelamatkan penduduk desa. Di animenya, Chow Chow porsinya lebih signifikan, menjadi salah satu contoh paling pertama di One Piece yang menyeimbangkan kekonyolan dengan cerita yang benar-benar menyayat hati. Nah, tease karakter terakhir yang ada di bagian closing credit ini menunjukkan peta East Blue. Di ujung peta tercantum keterangan bahwa peta ini dibuat untuk Marine atas perintah dari Commander-in-Chief Kong, panglima tertinggi World Government. Dia sebelumnya adalah Fleet Admiral di Marine yang dipromosikan menjadi Commander-in-Chief World Government beberapa waktu setelah Gold Roger. So itu dia semua yang bisa kita bahas atau kita breakdown di episode kali ini. Karena series ini menarik, kita bakal ngebahas season pertama series ini berdasarkan arc story adaptasinya. Next video kita bakal ngebahas arc story-nya Usopp di episode 3 dan 4 yang merupakan adaptasi dari arc story Syrup Village. So make sure kalian subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Nah, kalau ada hal-hal yang gue lewatkan atau kalian punya teori dan bahasan tersendiri, boleh nih tulis di kolom komentar di bawah dan kita diskusi rame-rame. Thank you udah nonton video ini dan jangan lupa untuk cari kita di TikTok dan di Instagram Breakdown Universe karena kita juga bikin konten-konten menarik di sana, dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time. Keep exploring the multiverse.